Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang mutant ya, X-Men ya teman-teman. Jadi setelah kemarin Black Panther Wakanda Forever sebagai film penutup di fase keempat Marvel Cinematic Universe dan mengkonfirmasi bahwa Namor itu adalah mutant juga, dia sendiri yang berkata. Jadi di sini aku akan membuat sebuah daftar lengkap video ya, mutant yang sudah debut di MCU fase keempat ini. Karena tidak usah ditanyakan lagi ya teman-teman, namanya Mutant X-Men itu merupakan project yang ditunggu-tunggu banget digarap oleh Marvel Studios selain Fox Century yang selalu mengecewakan ya garapan X-Men-nya. Nah, jadi kita sebagai fans Marvel itu pengen gimana nih kalau Kevin Feige dan MCU yang ngegarap X-Men atau Mutant ini, secara mereka ini merupakan karakter yang populer banget di X-Men Marvel Comic. Jadi setelah Marvel Studios itu diakuisisi oleh Disney dan Disney juga mengakuisisi 20th Century Fox, jadi kan dua perusahaan ini bersatu ya teman-teman, di mana hak cipta copyright dari seluruh karakter X-Men dan Mutant itu ada di Fox kembali ke Disney, dan semua karakter dari Marvel Studios dan Marvel Comics itu kembali juga ke Disney. Nah, jadi bisa akhirnya mereka pulang ya ke kampung halaman, ke rumah mereka yaitu Marvel Studios. Nah, jadi mulai ditis nih sedikit-sedikit Mutant di MCU semesta Marvel Cinematic Universe, khususnya opening fase keempat. Kevin Feige juga sudah mengkonfirmasi ya di SDCC, di event opening fase-fasenya, bahwa X-Men itu sudah digarap yang kemungkinan akan gabung di tahun 2024 atau 2025 gitulah, di fase 6 atau 7 mungkin ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi kendala copyright hak cipta terhadap karakter X-Men. Oke teman-teman semuanya, di sini aku akan ngebahas mengenai Mutant yang sudah debut introduce di MCU fase keempat ini ya guys. Dan fase-fase sebelumnya juga sih. Seriusan, ini fase keempat banyak banget mutant yang debut dan diperkenalkan. Jujur ya guys ya, dulu waktu masih kecil lebih fans dan lebih suka dan kenal dengan X-Men Mutant seperti Wolverine, Storm, Professor X ketimbang dengan Iron Man, Captain America serta Avengers. Jadi emang pengaruh X-Men Mutant itu lebih eksis duluan ya ketimbang hero lainnya. Di komik pun performa dan kepopuleran X-Men Mutant itu udah nggak usah diragukan lagi. Jadi jika di-compare dengan hero Marvel lainnya, walaupun sama-sama terkenal, tapi lebih terkenal X-Men atau Mutant. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang daftar-daftar lengkap mutant yang sudah debut di MCU. Kita nggak akan bahas film-film mutant X-Men zaman dulu ya, zamannya Fox ya guys. Kita bergerak maju ke depan dan membahas X-Men Mutant versi MCU dan merayakan tentunya kembalinya hak cipta hero mutant X-Men ke tangan Marvel Studios lewat Disney. Welcome to MCU para mutant dan X-Men. Gila sih, pasti seru banget yang ngebahas tentang karakter-karakter X-Men di MCU. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja ya bahas karakter-karakter mutant atau X-Men-nya. Let's check it out. Oke gengs, yang pertama ada Ursa Major atau nama aslinya Mayor Mikhail Uryakovich Ursus. Debut pertama kali di MCU pada film Black Widow 2021. Banyak yang miss ya dengan si Mayor Ursa ini. Berkat gen mutant di dalam dirinya, Ursa Major memiliki kemampuan untuk bertransformasi, merubah badannya menjadi monster beruang Rusia yang besar. Di film Black Widow, Ursa Major ini dipenjara dalam fasilitas penjara Rusia yang sama dengan Alexei atau Red Guardian. Ursa Major dijuluki Alexei Little Bear atau beruang kecil. Ia memiliki badan raksasa yang sangat tinggi. Tanpa berubah menjadi beruang pun, ia memiliki stamina yang hebat, kuat, dan pandai bertarung. Jadi aku lumayan terkejut juga ya pada waktu nonton Black Widow sudah ada Ursa Major atau mutant diperkenalkan di film Black Widow ini. Walaupun banyak yang gak ngeh dan gak notice ya si Ursa Major ini sebagai mutant dengan kemampuan berubah menjadi beruang. Ursa Major ini kalau di film Black Widow dia selamat ya teman-teman. Sepertinya dia ini nanti akan berperan lagi ke depannya di next MCU project, khususnya superhero dari Rusia. Yang kedua tentunya ada Professor X atau nama aslinya Charles Xavier. Debut pertama kali di Marvel Cinematic Universe pada film Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022. Merupakan hero dari semesta 838 dan sekaligus pemimpin kelompok Illuminati. Memiliki kekuatan yang sangat hebat yaitu telepati dan mampu membaca pikiran, bersamaan dengan Black Bolt, Mr. Fantastic, Captain Carter, Captain Marvel. Tentunya kehadiran Professor X sebagai first mutant di MCU dan pemimpin X-Men sangat keren sekali ya. Pastinya ia memiliki anggota X-Men lainnya di semesta 838. Masa iya Professor X-nya sendirian, kan gak mungkin. Walaupun belum terlihat di layar, pasti ada si X-Men ini di semesta 838.
Profesor X Illuminati ini diperankan kembali oleh Sir Patrick Stewart, pemeran yang sama dengan Profesor X versi X-Men Fox. Keren banget ya guys. Namun menyedihkan sih, Profesor X ini dibunuh dengan sadis oleh Scarlet Witch melalui dreamwalking. Mutan berikutnya yang ketiga ada Namor, debut pertama kali di Marvel Cinematic Universe pada film Black Panther Wakanda Forever 2022. Memiliki nama asli Aku Kulkan, Dewa Bangsa Maya. Namun musuh-musuhnya mengenal ia dengan nama Namor, merupakan pemimpin dan raja bangsa Talokan dan penguasa lautan Samudra Atlantik. Memiliki gen mutant dalam dirinya dan bermutasi membuatnya memiliki sayap di kakinya. Ia pun bisa terbang ya teman-teman, dan bisa hidup di dunia darat dan lautan. Namor the Submariner di komik juga merupakan mutant, sehingga menambah daftar hero mutant di MCU. Sangat hebat, sangat cepat, dan memiliki kekuatan super. Namor ini selalu digambarkan sebagai anti-hero ya guys ya, jadi tidak pernah pure hero banget, baik di komik maupun di film Black Panther. Sehingga karakter Namor ini betul-betul menambah warna hero di Marvel Cinematic Universe fase-fase berikutnya pastinya. Dan juga performa Namor di film Black Panther Wakanda Forever serta memperkenalkannya bangsa Talokan, bangsa lautan Atlantik, itu adalah the best part of the movie banget sih. Oke, mutan berikutnya yang keempat ada Miss Marvel atau nama aslinya Kamala Khan. Debut pertama kali di MCU pada series Miss Marvel 2022. Di komik, Kamala Khan ini adalah Inhuman. Namun terlihat di tease di series bahwa Miss Marvel ini dikategorikan sebagai mutant sih. Karena menurut Bruno Carelli, gen di dalam darah Kamala itu bermutasi, ditambah dengan kekuatannya yang dipicu oleh gelang Bengal Quantum Band-nya. Masih fiktif-fiktif sih nasibnya Kamala Khan ini ya, apakah Inhuman atau mutant. Namun kemungkinan Kamala versi MCU adalah mutant, memiliki kekuatan bisa memproyeksikan kristal ungu dan membesarkan bagian-bagian tubuhnya atau ambigen. Nah mungkin di sini ada inovasi gitu ya dari Marvel ya. Kalau di komik namanya Inhuman, dan mungkin Kamala Khan ini pas di MCU tuh mutan gitu, kita nggak tahu sih. Oke, berikutnya yang kelima ada Mr. Immortal di series She-Hulk, memiliki nama asli Craig Hollis. Mr. Immortal ini debut sebagai mutant yang tidak bisa mati di series She-Hulk. Ia meminta bantuan Jennifer Walters sebagai pengacara manusia super untuk menjauhkannya dari para istri-istrinya dan juga permasalahannya. Walaupun hanya muncul sebentar, namun Mr. Immortal adalah mutant yang tidak bisa mati. Ia akan hidup lagi berapa kali pun ia menjatuhkan badannya dari ketinggian atau bunuh diri. Yang keenam tentunya ada Deadpool. Mutan kocak satu ini finally bergabung dengan MCU ya, dan akan memulai debutnya di film Deadpool 3 2024 bersamaan dengan Hugh Jackman as Wolverine. Gila banget ya guys. Ini udah official, udah terkonfirmasi secara resmi ya gengs. Akhirnya hero Deadpool, hero favorit aku, bisa join MCU juga. Performa Deadpool di film 1 dan 2-nya garapan Fox merupakan kesuksesan yang besar. Karena menurut aku Fox sukses banget membawa Deadpool ke layar lebar sama seperti di komik. Sadisnya, gore-nya, jokes-nya, komedinya, semua dapat. Dan yes, Ryan Reynolds born to be playing this Deadpool karakter. Yang ketujuh pastinya Wolverine ya guys, akan debut di MCU melalui film Deadpool ketiga. Seperti yang aku katakan tadi, diperankan oleh pemeran yang sama Hugh Jackman, dengan konsep tetap sadis dan penuh darah seperti di film Deadpool 1 dan 2. Jadi walaupun gabung ke MCU, tetap harus dipertahankan ya sadisnya, jangan sampai hilang dan gak sadis ya, jadi family friendly gitu. Oh tidak. Wolverine ini perjalanan karakternya di film X-Men franchise universe Fox itu udah lama banget ya guys. Jadi fans Hugh Jackman itu tumbuh bersamaan dengan dia yang memainkan karakter Wolverine, sehingga banyak yang suka, banyak yang fans, dan gak tergantikan. Jadi setelah diakuisisi Disney, maka Marvel Studios bisa bebas menggunakan karakter Wolverine ini. Gak tega ya guys ngeliat dia mati di film Logan, dan ia akan muncul kembali. Yang kedelapan ada Scarlet Witch atau Wanda Maximoff. Semua orang sudah tahu sih, awalnya Scarlet Witch adalah mutant. Namun origin story-nya Wanda Maximoff baik di komik dan film masih fiktif-fiktif dan berubah-ubah. Katanya dia mutan, katanya bukan juga. Kekuatannya yang sudah muncul dari awal saat ia kecil membuktikan bahwa Mind Stone hanya men-trigger kekuatan Wanda agar lebih keluar dan lebih besar mempengaruhi dirinya. Namun di komik Marvel X-Men terbaru, Scarlet Witch ini juga merupakan mutant lagi ya teman-teman. Dia bisa masuk ke dunia Krakoa. Dan ya semoga aja Scarlet Witch ini tetap mutant ya guys ya, karena kan kekuatannya itu hebat banget dan juga fans base-nya besar banget. Dan keren banget sih kalau dia merupakan mutant sama seperti X-Men lainnya. Oke, next yang ke-9 ada Quicksilver atau Pietro atau Peter Maximoff. Di komik sih mutant ya, namun di film belum pernah di-tease secara langsung apakah dia ini mutant atau bukan. Pemeran versi MCU-nya ada Aaron Taylor Johnson di Avengers Age of Ultron dan Evan Peters di series WandaVision dan juga Fox Universe. Kemunculan Quicksilver di WandaVision menghebohkan jagat fans MCU ya geng. Quicksilver harusnya nggak semudah itu mati di Age of Ultron.
Namun karena waktu itu terkait hak cipta, maka Quicksilver versi MCU dimatikan. Masih belum ada lampu hijau kapan kita bisa melihat kembali Speedster Mutant 1 ini. Semoga kita bisa melihat kembali ya karakter Quicksilver ke depannya, tentunya diperankan oleh Evan Peters, karena si Aaron Taylor Johnson sudah memerankan Kraven di universe-nya Sony, jadi udah gak ada harapan. Dan yang terakhir ada Wiccan dan Speed, anaknya Scarlet Witch yang ia ciptakan di dunia ilusinya di Westview melalui Hex. Kalau di komik, arwah Speed dan Wiccan reinkarnasi ke dalam tubuh dua orang anak dari dua keluarga berbeda, bernama William Billy Kaplan atau Wiccan dan Thomas Tommy Shepard Speed. Kemungkinan di MCU nanti dua anak Scarlet Witch ini juga akan dilabeli mutant dan akan join segera di MCU. Dari dulu Marvel Studios suka sekali ya menginovasikan berbagai karakter komik mereka, memiliki origin story yang sedikit berbeda dengan versi filmnya biar tambah fresh dan mengejutkan penonton tentunya yang sudah tahu cerita aslinya lewat komik. Katanya Wiccan dan Speed juga akan muncul kembali di series Agatha Harkness Coven of Chaos, katanya sih ya guys. Oke, jadi itu ya daftar lengkap karakternya. Sebenarnya pengertian mutant atau mutasi itu tuh masih belum jelas banget sih di versi MCU, karena kalau secara gen ilmu kedokteran biasanya mutasi itu merupakan sebutan yang umum dan lumrah. Jika seseorang memiliki gen spesial unik atau gen berbeda dari manusia lainnya, maka dilabeli mutasi berbeda. Nah, mungkin aja label mutasi di MCU ini nggak langsung mentah-mentah diartikan mutant ya. Bisa aja label mutasi pada Namor ataupun Kamala Khan hanya sebutan dalam dunia kedokteran saja, mutasi gen, nggak langsung direct melabelkan mereka adalah mutant. Tapi kalau Namor emang udah mutant sih di komik. Yang bermasalah ini tuh kayak Kamala Khan, karena origin dia ini kan inhuman, bukan mutant kalau di komik. Jadi banyak fans juga yang kecewa gitu loh guys. Tapi mau bagaimanapun aku sudah happy dan seneng banget ya diperkenalkannya banyak mutant banget di fase keempat ini, sehingga menambah daftar mutant di MCU versi Marvel Studios. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari aku karakter-karakter mutant atau X-Men yang sudah debut di MCU fase keempat ini. Semoga bisa membantu kalian dan menambah informasi kalian ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.